Hai Fashion People, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Seperti biasa kita hadir menyapa Fashion People di rumah untuk ngebahas tentang perkembangan dari fashion dan juga lifestyle masa kini atau juga bahkan lifestyle yang bakal jadi gebrakan di industri tanah air. Dimana lagi kalau bukan di Before After. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Nah, pakaian rajut yang dikenal secara luas oleh masyarakat dengan istilah knitwear merupakan salah satu item fashion abadi yang selalu diidentikan dengan musim dingin. Meski tidak diketahui secara pasti, banyak sekali nih sumber yang menyebutkan jika seni merajut konon berasal dari peradaban Mesir di abad ke-19. Negara Mesir sendiri tidak hanya dikenal sebagai kota tertua di dunia, namun juga terkenal sebagai pusat peradaban dunia di mana pakaian-pakaiannya dibuat dengan menggunakan teknik rajut. Tapi ada juga loh sejarah yang menyebutkan bahwa teknik merajut ini juga pernah dikembangkan di Arab. Salah satunya dengan mengembangkan teknik merajut untuk membuat permadani. Keterampilan merajut kemudian tersebar ke seluruh dunia mulai dari wilayah Tibet, Spanyol hingga kawasan pelabuhan Mediterania. Bahkan dalam kebudayaan yang berkembang di pesisir, merajut menjadi sebuah keterampilan wajib yang harus diwariskan dari orang tua kepada anaknya secara turun-temurun. Lantas bagaimana ya sejarah dari perkembangan rajut sendiri hingga saat ini menjadi salah satu fashion item yang sudah dikenal di berbagai dunia? So langsung aja kita simak penjelasan berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, sebagian besar sejarawan dan pengamat fashion mengatakan proses perajutan atau menganyam ternyata berasal dari Timur Tengah yang kemudian menyebar ke negara yang lebih jauh lagi melalui jalur perdagangan. Negara lain di berbagai belahan dunia menyukai gaya rajutan yang dipengaruhi oleh bangsa Arab. Asal mula merajut di wilayah Arab dapat ditelusuri kembali ke nelayan yang akan menggunakan teknik membuat jaring. Selain daripada itu, benda dan potongan rajutan tertua yang diketahui berasal dari Mesir yakni kaos kaki dari abad ke-11 Masehi. Kaos kaki ini cukup rumit menggunakan jahitan dan detail pewarnaan. Hal ini pula yang meyakini bahwa sejarawan dan pengamat fashion bahwa proses dan teknik merajut berasal dari Mesir antara 500 Masehi hingga 1200 Masehi. It sound right, boys. Teknik serupa juga dikenal dengan kata nail binding. Proses nail binding juga terlihat seperti merajut tetapi tidak sama. Mengapa demikian? Karena sejatinya merajut menggunakan 2 jarum rajut untuk membuat simpul dan sedangkan nail binding hanya menggunakan 1 simpul. Kemudian simpul dan belah kain kurang lebih seperti menjahit. Namun, mereka menciptakan kain yang hampir sama. Nail binding adalah teknik yang disukai sampai rajutan diperkenalkan ke Eropa. Namun ternyata konon katanya jahitan purl dibuat terlebih dahulu sebelum jahitan rajut. Mungkin orang lebih mudah menggunakan 2 jarum daripada 1. Rajutan paling awal yang ditemukan di Eropa adalah rajutan yang dibuat oleh seorang muslim yang dipekerjakan oleh keluarga kerajaan Spanyol di abad ke-13 Masehi. Kemampuan dan keahlian mereka dalam proses rajutan berkualitas tinggi seperti sarung bantal dan sarung tangan terlihat di beberapa makam di sebuah biara di Spanyol. Wah, keren ya. It sound right, boys. Pada awal mulanya makam seperti itu adalah makam Pangeran Fernando yang menampilkan sarung bantal yang dibuat dengan indah dengan desain yang sangat rumit. Orang Spanyol pasti menganggap barang-barang ini luar biasa karena banyak pakaian dan aksesoris yang berada dalam harta berharga di gereja Katolik di seluruh Spanyol. Nah, keterampilan dari merajut dan keterampilan tekstil yang dibawa pengrajin muslim dari Timur Tengah ini ke Spanyol mempengaruhi banyak cabang agama Kristen. Biasanya dibawa melalui jalur perdagangan ke Mediterania. Dan jalur perdagangan selanjutnya sampai ke Spanyol dan juga Inggris. Banyak lukisan Maria dari abad ke-14 yang menggambarkan rajutan Madonna. It sound right, boy. Nah, merajut sendiri menjadi lebih populer di Eropa pada abad ke-14. Temuan para arkeolog seperti daftar pajak di kota-kota seperti London, Oslo, Amsterdam, dan Newcastle menunjukkan pertukaran dan penggunaan barang rajutan yang tersebar di seluruh negara Eropa sepanjang abad ke-14. Meskipun jahitan ini ada pada barang-barang dari Mesir kuno,
keahliannya mungkin hilang di Eropa. Nah, tahu nggak fashion people bahwa kata rajutan ternyata baru terdaftar di Oxford Unabridged English Dictionary pada abad ke-15 loh, meskipun sudah ada sejak 1400 Masehi. Rajutan Mesir hanya memiliki rajutan datar, namun rajutan datar di Eropa kemungkinan besar terinspirasi oleh rajutan kerangka. Selama Perang Saudara Amerika, rajutan semakin populer di kedua sisi untuk menjaga tentara mereka tetap hangat dan terlindungi dari cuaca yang sangat buruk. Stocking rajutan sangat diminati pada saat itu, terutama selama Perang Saudara. Di pertengahan abad ke-19, sebagian besar industri pakaian rajut masih belum beralih ke mesin pabrik. Belakangan, dengan penyempurnaan mesin bertenaga uap, mesin rajut dipindahkan ke pabrik untuk mengakomodasi perangkat yang lebih besar. Nah, kualitas lain yang dimiliki pakaian rajut dengan perkembangan model lainnya berkaitan dengan persepsi. Khususnya nih, sebagian besar pergerakan dalam manufaktur garment memiliki cara mundur antara reputasi. Antara abad 14 dan 16, rajutan sendiri adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan citranya saat ini. Di Inggris, rajutan menjadi pakaian bagi para nelayan loh. Jumper rajutan sangat efektif di laut lepas, sehingga menjadi pilihan instan untuk pekerjaan ini. Bahkan, disarankan agar nelayan merajut sendiri jumpernya. Ternyata alasannya adalah bahwa orang-orang ini akan cocok untuk itu karena mereka mengasah keterampilan mereka memperbaiki jala mereka. Secara efektif, hal ini akan menjadikan merajut sebagai aktivitas yang disamakan dengan maskulinitas. Sangat kontras bukan dengan citranya yang lebih modern sebagai keterampilan feminin. Nah, ternyata di abad ke-20 ini banyak berbagai macam pakaian rajut yang terlalu besar, smart casual, hingga robek yang disengaja. Konsumen yang lebih muda mengidentifikasi dengan etos kontra budaya pakaian rajut sejak awal. Tapi kenyataannya yang saat ini terjadi, pakaian rajut diproduksi secara massal, secara efisien. Akibatnya nih, di tahun 1980-an menjadi masa ketika pakaian rajut buatan tangan tidak lagi diminati seperti dahulu. Perkembangan itulah yang kemudian membuat pakaian rajutan modern begitu mempesona. Nah, usai jeda berikut kita bakal kasih spill apa aja jenis dari pakaian rajut. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 Hey fashion people, kembali lagi nih di Before After. Setelah tadi kita udah ngebahas tentang perkembangan dari fashion rajut sendiri hingga menjadi salah satu style yang disukai oleh para pecinta fashion. Lalu, apa aja ya nama dan jenisnya? Nah, seperti biasa, tim Before After udah ngerangkumin nih buat fashion people di rumah, item apa aja yang dihadirkan dari tren rajut ini. Nah, jenis fashion rajut yang pertama yang sudah tim Before After rangkum adalah sweater rajut yang umumnya terbuat dari bahan wol. Saat digunakan pastinya akan terasa hangat dan nyaman di tubuh. Sweater sangat cocok digunakan saat berada di tempat dingin. Beberapa jenis sweater rajut memang didesain untuk digunakan pada luar kemeja atau blus sehingga lehernya cenderung turun. Namun, bila kamu ingin menggunakan sweater tanpa baju tambahan di dalamnya, kamu bisa mencari sweater dengan model turtleneck untuk menghindari daerah leher dan dada yang cukup turun. Next, ada crew neck yang cocok buat kamu yang ingin memulai OOTD dengan fashion rajut. Tipe baju rajut satu ini memiliki leher berbentuk huruf O, sehingga kamu tidak akan merasa sesak karena leher yang tinggi dari sweater. Tipe baju rajut ini juga mudah memadukannya dengan berbagai baju loh. Kamu bisa tampil formal dengan menggunakan kemeja di dalamnya, atau cukup crew neck sweater saja untuk tampilan santai. Umumnya baju rajut crew neck adalah tipe unisex, sehingga kamu tidak terbatas mencarinya hanya pada bagian wanita. Kamu juga bisa memilih tipe crew neck sweater dengan warna yang mungkin lebih gelap pada bagian pria. Selanjutnya ada sleeve dress rajut yang merupakan tipe baju rajut yang telah populer sejak lama.
Bahannya yang nyaman dan simple sangat praktis digunakan loh fashion people. Jadi kamu gak perlu kebingungan mencari pasangan baju rajut satu ini karena sudah berbentuk dress. Kamu cukup menggunakan sneaker untuk memberikan tampilan lebih stylish. Buat kamu yang berhijab, kamu bisa menggunakan sleeve dress ini dipadukan dengan cardigan. Kamu bisa tampil menarik dan elegan secara mudah. Nah, melansir dari Tribun, jenis fashion rajut lain yang dapat kamu pakai adalah vest atau waistcoat. Fashion rajut ini lebih dikenal dengan rompi, merupakan pakaian tanpa lengan dan biasanya dilengkapi kancing di depan. Vest rajut menjadi pakaian yang menutupi tubuh bagian atas. Jenis yang satu ini dikenakan di luar kemeja ataupun blus. Terkadang, sebagai bagian dari 3 potong pakaian yakni celana panjang, kemeja, dan juga jas. Nah, vest dipilih sebagai bagian tambahan yang memiliki fungsi menambah nilai lebih pada penampilan. Sebagai penghangat badan yang tidak merepotkan karena tanpa lengan dan juga praktis. Ada beragam motif dan warna yang dihadirkan. Vest memang tidak memiliki lengan sebagaimana jaket pada umumnya. Tetapi, karena desain yang seperti itulah rompi ini bisa lebih fleksibel dan tentu nyaman dipakai di berbagai keperluan. Next, ada sweater rajut slit juga sangat cocok untuk kamu para pecinta rajut. Rajut ini biasanya disediakan dengan ukuran sweater panjang seperti tunik. Nah, slit sendiri adalah sebuah sweater rajut yang memiliki belahan sehingga dapat membuat penampilan kamu terlihat catchy. Selanjutnya ada sweater model turtleneck. Sweater ini berbentuk bulat dan berkerah tinggi sehingga dapat menutupi seluruh bagian leher kamu yang uniknya dapat digunakan dengan gaya yang casual ataupun formal. Hal yang perlu kamu ketahui dari kategori model turtleneck ini adalah terdapat 3 model di dalamnya, yaitu turtleneck klasik, mock neck, dan model cowl neck. Model sweater selanjutnya ada sweater round hand. Sweater satu ini menyediakan lubang khusus untuk jempol kamu, sehingga bagian lengan tidak mudah ditarik ke atas. Selain itu, desain warna polos dari sweater rajut dengan model ini akan dengan mudah menutupi hingga setengah bagian pergelangan tangan kamu. Dan tentunya juga dapat membantu menghangatkan tangan kamu. Dengan menggunakan sweater rajut, wanita model yang satu ini tentu akan membuat tampilan kamu lebih stylish. Namun sebaiknya kamu tidak mengenakannya saat menghadiri acara yang formal. Wah, gemes-gemes banget kan modelnya, jadi pengen beli buat nambah koleksi di rumah. Itulah beberapa jenis fashion rajut yang bisa melengkapi OOTD kamu. Kamu juga bisa menambahkan penggunaan aksesoris untuk mempercantik tampilan dan bikin look kamu jadi makin manis. Kintana masih akan kembali usai jeda berikut, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. 서로가 마주하는 Model rajut kembali naik daun setelah dikenakan oleh beberapa artis Hollywood saat musim dingin yang lalu. Kini baju rajut juga jadi incaran loh bagi para wanita di Indonesia. Ada berbagai macam jenis rajut seperti dress, vest, hingga cardigan. Modelnya yang simple dan manis selalu berhasil memberikan kesan yang feminim saat digunakan. Baju ini juga sering menjadi pilihan saat terburu-buru dan tidak sempat mempersiapkan pakaian. Nah, ternyata baju rajut ini juga dapat disesuaikan untuk berbagai macam acara, baik formal maupun santai. Karena fashion yang satu ini cukup mudah untuk dipadu-padankan dengan berbagai outfit, sehingga menambah aksesoris seperti kalung, tas, topi bisa menjadi pilihan tepat untuk kamu. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fashion rajut bisa jadi pilihan bagus untuk kamu agar tampil lebih kekinian. Kamu juga bisa mix and match dengan berbagai item fashion yang tentunya akan menambah penampilan kamu lebih stylish dan juga fashionable. Inspirasi mix and match yang pertama, kamu bisa menggunakan sweater bersama rok pleat skirt. Gaya yang satu ini mudah ditemui dan pastinya juga menjadi salah satu rekomendasi yang sering banget kamu jumpai. Tidak lupa menggunakan belt pada pinggang untuk memberikan tampilan yang cantik sekaligus feminim.
Nah, rok pleated tipe Align dapat memberikan tampilan yang langsing karena menyamarkan bentuk pinggul yang cukup besar. Kamu juga bisa menambahkan heels atau boots yang simple. Beberapa kali mungkin kamu pernah menjumpai para seleb dari negeri ginseng yang menggunakan sweater rajut dipadukan dengan celana hitam. Dengan paduan gaya ini, kamu tetap bisa terlihat lebih feminim karena stylenya cocok untuk digunakan sehari-hari. Nah, bagi kamu yang memiliki tubuh tak terlalu tinggi, kamu juga bisa menambahkan penggunaan sepatu boots berhak tinggi agar terlihat lebih semampai. Untuk tampil keren dan gaya tak perlu barang-barang yang mahal. Cukup dengan gaya ini kamu bisa tampil lebih memukau. Bingung memilih outfit yang pas untuk pergi hangout atau ke kampus? Tak perlu khawatir, karena kamu bisa tampil santai dan keren hanya dengan menggunakan sweater rajut berwarna terang. Kamu juga bisa memakai bawahan berupa free jeans. Tampilan ini sangat cocok buat kamu terutama saat musim hujan. Selain mix and match sweater rajut dengan free jeans, kamu juga bisa menambahkan suspender supaya gayamu terlihat makin keren. Nah, sekarang kamu sudah siap untuk pergi ke kampus atau sekadar hangout dengan teman-teman. Tak hanya untuk busana casual, kamu juga bisa menggunakan sweater rajut dalam kesempatan yang lebih formal. Padukanlah sweater dengan rok dan tambahkan high heels untuk menciptakan kesan yang formal dan feminim pada penampilanmu. Saat musim dingin atau musim hujan, kamu bisa mencoba gaya yang satu ini, yakni dengan memadukan antara kemeja oversize sweater rajut dan juga legging. Kamu bahkan bisa menambahkan sepatu boots atau mungkin loafers untuk menyempurnakan gaya yang satu ini. Style yang satu ini bisa membuatmu tampak lebih keren, apalagi kamu juga akan terlihat seperti anak kuliahan. Nah, kalian tahu nggak sih yang namanya gingham skirt? Gingham sendiri adalah salah satu motif kotak-kotak yang seringkali dipakai dalam pakaian. Memakai bawahan gingham ini akan membuatmu terlihat lebih feminim. Padukan rok yang satu ini dengan sweater rajut berwarna pink. Sementara, untuk warna roknya bisa menggunakan warna merah putih. Nah, dengan penampilan demikian, kamu juga bisa menambahkan high heel berwarna merah dan tambahkan pula aksesoris dengan warna senada. Tak ketinggalan, kamu juga bisa memadukan vest rajut warna mocha dan dress serba earth tone. Kamu bisa memakai vest untuk mempercantik penampilan kamu. Jangan lupa, lengkapi pula dengan sling bag dan block heel. Ini pastinya akan membuatmu tampil lebih cantik dan juga fashionable. Nah, itu dia beberapa rekomendasi mix and match yang bisa kamu tiru di rumah. Dan kita nggak terasa udah di penghujung acara nih. Seperti biasa, Kintana mau ngingetin buat fashion people di rumah yang nggak mau ketinggalan keseruan dari program-program andalan Batik TV. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Batik TV Official. Dan untuk tahu updatean dari kami, kamu juga bisa follow Instagram kami di Official Batik TV. Saya Kintana Narosada, pamit undur diri. See you tomorrow and bye-bye.